berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Zonasi merupakan suatu bentuk rekayasa teknis dalam pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya, daya dukung lingkungan, serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Oleh karena itu, sistem zonasi terdiri dari beberapa zona di antaranya. Yang pertama, zona inti diperuntukkan untuk A. Perlindungan penuh terhadap habitat dan populasi ikan, serta jalur migrasi biota laut. B. Perlindungan ekosistem pesisir yang bersifat unik dan rentan terhadap perubahan lingkungan. C. Perlindungan situs budaya atau adat tradisional. D. Penelitian. Dan E. Pendidikan. Yang kedua, zona pemanfaatan terbatas antara lain diperuntukkan A. Perlindungan habitat dan populasi ikan. B. Kegiatan pariwisata dan rekreasi. C. Penelitian dan pengembangan. D. Pendidikan. 3. Zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan adalah zona yang berada di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, antara lain zona rehabilitas. Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang berada di wilayah peralihan antara darat dan laut seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Setiap ekosistem tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, pasang surut memengaruhi berbagai bentuk wilayah pesisir seperti gisik, rataan pasut, lumpur pasut, delta, rawa payau, dan mangrove. Rataan pasut umumnya berupa daerah berlumpur halus yang masih labil dan mulai ditumbuhi vegetasi, sedangkan lumpur pasut biasanya belum ditumbuhi tumbuhan. Yang kedua, estuaria adalah perairan semi tertutup di muara sungai yang terhubung dengan laut, di mana air laut bercampuran dengan air tawar. Wilayah ini penting sebagai habitat berbagai makhluk hidup seperti dimanfaatkan untuk perikanan, transportasi, industri, dan relaksasi. Hutan yang selanjutnya, hutan mangrove, tumbuh di daerah berlumpur seperti rataan pasut dan estuaria. Terutama di wilayah tropis, mangrove berfungsi menahan abrasi dan menangkap sedimen. Yang selanjutnya, padang lamun merupakan tumbuhan laut yang memiliki akar dan rimpang serta hidup di perairan dangkal. Ekosistem ini sangat produktif dan menjadi habitat berbagai biota laut seperti ikan, moluska, dan echinodermata. Morfologi wilayah pesisir dan kepulauan merupakan hasil dari interaksi dinamis antara energi gelombang, arus, pasang surut, serta aktivitas geologi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pesisir pantai. Area akumulasi sedimen, pasir, kerikil, atau batuan di sepanjang tepi laut terbentuk dari proses deposisi material yang dibawa oleh arus pantai atau longshore current dan energi gelombang yang terpecah saat mencapai daratan. Yang kedua, laguna. Perairan dangkal yang terpisah dari laut terbuka oleh penghalang fisik seperti barrier island atau spit. Laguna biasanya memiliki salinitas yang lebih rendah daripada laut terbuka karena pengaruh air tawar dan daratan. Yang ketiga, pulau penghalang. Rangkaian pulau memanjang yang terbentuk dari akumulasi sedimen sejajar dengan garis pantai. Pulau ini berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi daratan utama dari gempuran energi gelombang laut lepas. Yang keempat, delta. Bentang alam yang terbentuk di muara sungai ketika aliran sungai masuk ke perairan tenang, laut, atau danau. Kecepatan arus sungai yang menurun drastis menyebabkan sedimen mengendap secara bertumpuk dan membentuk daratan baru yang sering bercabang atau distributari. Yang kelima, goa laut.
Celah atau rongga yang terbentuk di kaki tebing pantai akibat proses abrasi atau pengikisan oleh air laut yang intensif pada zona bantuan yang lebih lemah atau retak. Yang keenam, sea arch, lengkungan batu yang terbentuk ketika dua gua laut di sisi berlawanan dari sebuah tanjung bertemu dan menembus dinding batuan karena erosi gelombang yang terus-menerus. Ketujuh, sea stack, pilar batuan vertikal yang terisolasi di lepas pantai terbentuk ketika bagian atas dari sea arch runtuh akibat gravitasi dan erosi, menyisakan kolom batu yang berdiri tegak. Kedelapan, rawan air asin atau salt marsh, ekosistem lahan basah di zona intertidal yang didominasi oleh vegetasi tahan garam atau halofit. Rawa ini berfungsi sebagai penyaring sedimen dan pelindung pantai dari erosi serta badai. Kesembilan, headland atau tanjung daratan yang menjorok ke arah laut dan biasanya terdiri dari batuan keras yang lebih tahan terhadap erosi dibandingkan area di sekitarnya. Headland sering menjadi titik utama hantaman gelombang. 10. Bar, gunakan sedimen, pasir atau kerikil yang terendam atau sedikit muncul di permukaan air memanjang sejajar dengan garis pantai. Bar berbentuk karena akumulasi material yang terbawa oleh arus sejajar pantai. Karakteristik penduduk wilayah pesisir dan kepulauan dan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama, ekonomi. Mata pencaharian utama penduduk sangat bergantung pada potensi laut seperti penangkapan ikan, budidaya perairan, serta sektor pariwisata bahari. Kesejahteraan finansial mereka sangat rentan terhadap dinamika alam atau perubahan iklim, kondisi pasar, dan regulasi tata kelola laut. Kedua, sosial. Kehidupan masyarakat ditandai dengan solidaritas kelompok yang tinggi dan pola interaksi yang erat. Ketergantungan pada alam mendorong terbentuknya sistem kerja sama kolektif di mana norma serta tradisi komunitas menjadi fondasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, budaya. Identitas masyarakat terpancar melalui kearifan lokal dan ritual adat yang memuliakan laut. Hal ini mencakup keterampilan navigasi tradisional hingga upacara syukur atas hasil laut yang secara tidak langsung berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Sumber daya alam di wilayah pesisir dan kepulauan. Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai dengan 2025, pembangunan di masa depan perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemanfaatan serta pengawasan wilayah laut yang memiliki cakupan yang sangat luas. Luasnya wilayah laut Indonesia menunjukkan adanya potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Pendekatan ini bertujuan agar pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat berjalan secara efektif, menghindari konflik kepentingan antar sektor, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Termasuk sumber daya alam SDA di wilayah pesisir dan laut meliputi berbagai potensi baik hayanti maupun non-hayanti seperti 1. Ikan dan hasil perikanan merupakan sumber daya hayanti utama di laut yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan dan ekonomi. Dan contohnya ikan, udang, kepiting, dan cumi-cumi. Sumber daya ini sangat penting bagi mata pencaharian nelayan dan harus dijaga agar tidak terjadi penangkapan berlebih. Terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang menjadi tempat hidup berbagai biota laut fungsinya. Tempat berkembang biak ikan melindungi pantai dari gelombang besar, menjadi daya tarik wisata. Snorkeling, diving, hutan mangrove. Mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pesisir berlumpur dan berlahir pacu. Fungsinya melindungi pantai dari abrasi, tempat hidup dan berkembang biak ikan, menyerap karbon baik untuk lingkungan. Padang ramun adalah
tumbuhan laut yang hidup di perairan dangkal fungsinya, tempat hidup di biota laut kecil, sumber makanan bagi hewan laut seperti penyu, menjaga kestabilan dasar laut, garam, pasir laut, dan mineral. Ini termasuk sumber daya non-hayati, garam untuk konsumsi dan industri, pasir laut, bahan bangunan, mineral bisa mengatur. Potensi wisata bahari, wilayah pesisir punya potensi wisata seperti pantai, snorkeling, diving, dan wisata pulau. Sekian. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Indonesia umumnya bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan penyedia jasa. Hal ini dipengaruhi oleh melimpahnya sumber daya laut yang menjadi penopang utama kehidupan mereka. Selain itu, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai petambak garam. Kondisi iklim seperti intensitas sinar matahari yang tinggi serta kondisi alam berupa ketersediaan air laut yang melimpah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pesisir sebagai tempat produksi garam. Pengelolaan terpadu. Pendekatan terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir sangatlah diperlukan karena wilayah ini memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan wilayah daratan maupun lautan terbuka. Wilayah pesisir merupakan area peralihan yang memiliki keterkaitan erat antara ekosistem darat, laut, dan perairan pesisir, sehingga pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara terpisah. Pengelolaan terpadu penting dilakukan karena wilayah pesisir memiliki berbagai fungsi ekologis dan ekonomi, seperti menyediakan jasa lingkungan dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk membangun. Selain itu, terdapat masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam memanfaatkan sumber daya pesisir sehingga kepentingan mereka perlu diperhatikan. Pengelolaan terpadu wilayah pesisir juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan melalui kegiatan seperti perikanan berkelanjutan, pengelolaan tambak, pengembangan wisata bahari, serta pelestarian ekosistem seperti mangrove dan terumbu karang. Beberapa alasan pentingnya pendekatan terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wilayah pesisir memiliki keterkaitan ekologis dan fungsi yang saling berhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut lepas. Yang kedua, terdapat berbagai jasa lingkungan serta sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang ketiga, adanya masyarakat lokal yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus dalam memanfaatkan sumber daya pesisir. Yang keempat, pemanfaatan wilayah pesisir yang hanya berfokus pada satu jenis kegiatan atau monokultur yang memiliki resiko tinggi terhadap kegagalan. Yang kelima, wilayah pesisir menyediakan beragam sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pilihan.